Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Linda Ida Pratiwi dan rekan saya Bismillah Tifa. Kami dari kelas SPSIC 2019. Dan di sini kami akan menjelaskan materi dengan judul Resiko Suku Bunga, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Resiko. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan komen terlebih dahulu. Let's get started. Materi-materi yang akan kami sampaikan yaitu pengertian dan sumber, akibat dan sebab, teori penentuan, fungsi dan struktur, resiko suku bunga tinggi. dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pengertian resiko suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko yang dialami akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh pada perusahaan. Kemudian, terdapat dua perspektif paling umum untuk melakukan asesmen terhadap resiko suku bunga, yaitu Number one, the learning perspective yang difokuskan pada dampak perubahan suku bunga pada pendapatan bank yang akan diterima dalam jangka pendek. yang kedua, the economic value perspective yang difokuskan pada nilai cash flow suatu bank. Yang selanjutnya, sumber resiko suku bunga. Sebagai financial intermediaries bank menghadapi resiko suku bunga dengan berbagai cara, yaitu dengan pembahasan yang utama dan paling sering bentuk resiko suku bunga timbul dari perbedaan waktu dari jatuh tempo atau maturity dan repricing atau penetapan ulang suku bunga terhadap suku bunga mengambang atau floating rate dari assets. Liabilitas dan posisi off balance sheet, sementara expressing terhadap ketidaksesuaian jatuh tempo atau mismatch merupakan fundament dari bisnis pada bank dan mengekspos pendapat dari underlying nilai ekonomik dan economic value terhadap fluktuasi yang tidak diperkirakan sebagai perbedaan di dalam suku bunga. Yang selanjutnya, akibat resiko suku bunga. Sebagaimana dikemukakan di atas, perubahan dalam suku bunga dapat mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan baik dari pendapatan bank maupun nilai ekonominya atau economic value. Hal ini memberikan dua perspektif yang terpisah namun saling melengkapi dalam melakukan asesmen terhadap exposure resiko suku bunga pada bank. Yang pertama, earnings perspective. Dalam earning perspective, fokus analisanya adalah pada akibat dan dampak perubahan tingkat bunga pada pendapatan yang dilaporkan atau effluent. Yang kedua, yaitu economic value perspective. Gejolak dalam suku bunga pasar dapat juga berakibat pada economic value dari posisi aset, liability, dan off balance sheet pada bank. Yang ketiga, embedded losses. Sejauh ini, penjelasan tentang earning perspective dan economic value perspective difokuskan pada bagaimana perubahan suku bunga mendatang atau featuring dapat membawa akibat pada kinerja keuangan bank. Kemudian, praktik manajemen risiko yang sehat dan sound practice. Praktik manajemen suku bunga melibatkan 4 elemen dasar dari manajemen instrumen aset, liability, dan off balance sheet atau OBS. Yang pertama, pengawasan yang memadai oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Yang ketiga, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian manajemen risiko yang memadai. Yang keempat, pengendalian intern dan independen audit yang komprehensif. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan suku bunga domestik. Ada 3 faktor yang mempengaruhi suku bunga domestik suatu negara. Yang pertama, kondisi ekonomi global. Kedua, stabilitas ekonomi dalam negeri. Yang ketiga, yaitu stabilitas sosial dan praktik dalam dan luar negeri. Selanjutnya, teori penentuan suku bunga. Dalam bagian ini akan dibahas 2 teori penentuan suku bunga yang paling berpengaruh, yaitu teori Fisher yang berdasari Lendable Fence Theory dan Liquidity Preference Theory dari Keynes. 1. Loanable Fence Theory, yaitu teori Fisher adalah teori yang bersifat umum dan jelas mengabaikan masalah-masalah praktis tertentu seperti kekuasaan pemerintah bersama-sama dengan lembaga-lembaga depositori untuk menciptakan uang dan permintaan pemerintah atau yang seringkali besar terhadap dana pinjaman yang biasanya kebal terhadap tingkat suku bunga. Yang kedua, Liquidity Preference Theory, yaitu teori hasrat likuiditas yang awalnya dikembangkan oleh James Keynes menganalisa suku bunga equilibrium agregat publik untuk memegang uang. Selanjutnya, fungsi tingkat bunga. Tingkat bunga mempunyai beberapa fungsi atau peranan penting dalam perekonomian, yaitu A. Membantu mengalirkan tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. B. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjadikan hasil tertinggi. C. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. D. Merupakan alat penting
kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Berikutnya, struktur suku bunga. Determinan struktur suku bunga. Tingkat bunga yang mudah diuraikan dapat diartikan sebagai rata-rata dari berbagai macam jenis suku bunga, yaitu meliputi jangka pendek, jangka panjang, dan lain sebagainya. Struktur tingkat bunga dalam sistem keuangan terutama ditentukan oleh determinan sebagai berikut. 1. Jangka waktu dari klaim keuangan. Yang kedua, karakteristik perpajakan dari klaim keuangan. Ketiga, derajat risiko tunggakan dari klaim keuangan. Dan yang keempat, kemudahan pemasaran dari klaim keuangan dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, teori kurva hasil. Cara yang paling sering digunakan untuk melukiskan hubungan antara suku bunga dan jangka waktu dari klaim keuangan adalah kurva hasil. Akan tetapi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk kurva hasil sampai saat ini belum ditemukan. Sesuatu kesimpulan yang pasti, yang tentunya didukung dengan data empiris. Berkaitan dengan hal itu, maka dikembangkanlah 3 teori, yaitu teori harapan, teori premium likuiditas, dan teori pasar tersegmen. Berikutnya, struktur tingkat bunga di Indonesia. Struktur tingkat bunga di Indonesia yang paling umum didasarkan atas jangka waktu. Tingkat bunga perbankan untuk deposito berjangka dibedakan atas 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, baik untuk mata uang lokal maupun valuta asing. Deposito berjangka sebagai sumber dana akhir-akhir ini hanya bersifat jangka pendek saja, yaitu maksimal 1 tahun. Beberapa tahun yang lalu, masih banyak dijumpai deposito yang berjangka waktu 2 tahun, tapi sekarang tidak lagi dijumpai. Yang terakhir, resiko suku bunga tinggi. 1. Naik biaya KPR. Yang kedua, naiknya beban bunga perusahaan. Ketiga, turunnya pasar saham dan obligasi. Yang keempat, naiknya kredit macet. 5. Naiknya beban APBN. Dan yang terakhir, tertahannya kenaikan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya adalah, resiko suku bunga merupakan eksposur kondisi keuangan suatu bank terhadap pergerakan suku bunga yang merugikan. Menerima resiko tersebut merupakan bagian yang normal dari bisnis bank dan dapat merupakan bagian yang penting dalam menciptakan keuntungan dan peningkatan nilai saham. Perubahan dalam suku bunga berakibat berubahnya pendapatan bunga bersih dan tingkat pendapatan dan biaya operasional suatu bank yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Kemudian perubahan tingkat suku bunga juga berakibat pada underlying value instrument assets, liability, dan off balance sheet atau OBF. Karena present value dari future cash flow, maka agar proses manajemen suku bunga itu efektif, perlu dijaga supaya suku bunga tetap berada pada present level untuk keamanan dan kesehatan atau Sanders Bank. Faktor penyebab perubahan suku bunga domestik. Ada 3 faktor yang mempengaruhi suku bunga domestik suatu negara. 1. Kondisi ekonomi global. 2. Stabilitas ekonomi dalam negeri. 3. Stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negeri. Resiko perubahan suku bunga dan permintaan uang. A. Jika suku bunga naik, maka publik akan membelanjakan dananya untuk membeli aset yang menguntungkan. B. Jika suku bunga turun, publik akan mengambil dananya di bank dan diinvestasikan untuk usaha. C. Jika suku bunga naik, maka publik cenderung menyimpan uangnya di bank karena aman. D. Dari segi pemerintah, menaikkan suku bunga kredit adalah sebagai antisipasi kredit. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami yakin ini pasti bermanfaat. Dan berguna untuk kita semua. Kurang lebih kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. See you in the next video.